وعلى آله وصحبه وذريته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Hadirin jamaah salat tarawih, salat isya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memberikan pujian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak ada sebenarnya satupun yang mampu menghitung saking banyaknya dan besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dikatakan di dalam riwayat wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak ada satupun yang mampu untuk menghitungnya. Maka alhamdulillah kita panjatkan, kita berikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berkesalam kita tercurahkan kepada sang suri tauladan dalam kehidupan setiap insan. Siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya itu setiap 2 malam kita mengadakan program kultur sebelum melaksanakan salat tarawih. Tapi insyaallah tahun ini programnya tiap 3 malam. Jadi setiap 3 malam insyaallah bagi saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang ingin memberikan pengetahuan bersama-sama, saling belajar untuk tampil kultum di depan, insyaallah silahkan melaporkan kepada pengurus masjid. Dan alhamdulillah pada hari ini yang ditugaskan untuk kultum 3 malam di bulan Ramadan ini adalah saya sendiri. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak adil rasanya kalau seharian ini kita sudah sahur bersama-sama dengan keluarga. Kita mengambil pahala sunnah untuk sahur, kemudian kita ambil pahala untuk puasa, kemudian sholat wajib, sholat sunnah. Ada di antara kita yang tampil Al-Quran, menghafal Al-Quran, banyak sekali pahala-pahala yang kita dapat, tetapi tidak ada pahala untuk bermajelis ilmu. Maka sebaik-baiknya untuk malam ini begitu baik sekali aturan dari panitia masjid, pengurus masjid, setiap 3 malam kita bersama-sama menuntut ilmu. Ada yang menyampaikan ilmu, ada yang mendengarkan ilmu, agar kita juga mendapatkan pahala bermajelis ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu Bapak Ibu sekalian adalah kewajiban bagi kita semua yang beragama Islam. Kemudian dikatakan, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya dalam menuntut ilmu, mulutnya menyampaikan ilmu, telinganya mendengarkan ilmu, maka insya Allah Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan, malam ketiga Ramadan ini, maka kita bersama-sama bermuhasabah diri bahwa ternyata kita sudah kedatangan tamu yang begitu istimewa, tamu yang begitu agung. Ibaratkan kalau ada Pak Presiden, atau tidak usah jauh-jauh Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Bupati dia menelpon kita kemudian mengatakan, "Saya ingin menginap di rumahmu selama 1 bulan penuh." Maka apa yang harus kita lakukan? Tentu kita sudah repot bersama keluarga mempersiapkan rumah yang bersih, mempersiapkan tempat tidur dan lain sebagainya, bahkan makanan, catering dan lain sebagainya. Begitu pula dengan bulan suci Ramadan, kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang penuh berkah, tamu yang begitu agung. Sangat lucu rasanya kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kedatangan bulan suci Ramadan, kemudian kita tidak mempersiapkan diri dan tidak ikut berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Jika kita memberikan pelayanan kepada tamu yang agung istimewa ini, insya Allah ketika masa berakhirnya bertamunya, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik di dalam kehidupan kita, memberikan keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai kita mengecewakan bulan suci Ramadan.
Wa Sya'banu syahrus sakti. Sedangkan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram, bulan untuk merawat. Wa Ramadhanu syahrul hasodi. Sedangkan tibanya bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita memanen. Wa kullu yahsudu ma zawa. Barang siapa yang menyanyiakan tanaman, faman du'iya az-zira'ata fahuwal hasadi, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita termasuk orang-orang yang digolongkan rugi ketika datangnya bulan suci Ramadan. Ada beberapa amalan hadirin sekalian agar kita dapat menyiramnya, merawatnya, mulai dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Rajab, Sya'ban, dan kita sempurnakan di bulan suci Ramadan, dan insya Allah menjadi kunci sempurnanya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali amalan-amalan ringan namun besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup satu saja yang saya sampaikan malam ini adalah amalan yang ringan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hadirin sekalian? Karena yang namanya dosa tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan yang namanya dosa, dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan dosa adalah orang yang memohon ampun atas setiap dosa-dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Maksudnya taubatan nasuha itu Bapak Ibu sekalian memohon ampun kepada Allah atas setiap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini pernah kita lakukan. Yang kedua, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Yang terakhir adalah mengganti dosa-dosa tersebut dengan pahala-pahala sunnah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan emas Bapak Ibu sekalian. Kenapa dikatakan kesempatan emas? Yang namanya kesempatan emas itu biasanya tidak datang dua kali atau tidak datang berkali-kali. Maka harus kita manfaatkan kesempatan ini. Ibaratkan ada seorang suami yang bertengkar dengan seorang istrinya, kemudian istrinya ini marah besar. Maka kapan kesempatannya dia meminta maaf, itu tidak dimaafkan oleh istrinya. Ketika suatu saat istrinya ini mengalami sakit perut, tidak ada orang lain di rumahnya, maka satu-satunya yang bisa membantunya adalah suaminya. Maka disitulah suaminya mengambil kesempatan emas untuk meminta maaf kepada istrinya. Insya Allah pasti dimaafkan. Begitu pula dengan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan dibukanya pintu ampunan. Sehingga dikatakan dalam hadis, "Ataku Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Diwajibkan kepadamu berpuasa pada bulan itu. Kemudian Allah mengatakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan suci Ramadan adalah bulan dibukanya wahus sama, dibukanya pintu-pintu langit. Kemudian tertutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya syaitan. Fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dan pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, penuh keyakinan kepada Allah, niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Kenapa hadirin sekalian? Karena bukankah keberkahan itu datangnya dari Allah, kebahagiaan dunia dan di akhirat datangnya dari Allah, rezeki yang kita peroleh selama sehari ini itu datangnya dari Allah. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah
akan mengampunimu. Karena Allah itu bersifat innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin sekalian, insyaallah melalui kesempatan kali ini saya pribadi mengingatkan diri saya sendiri sekaligus kepada jemaah sekalian, mari kita bersama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah, mengingat setiap kesalahan-kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau manusia berjanji Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa jadi itu dusta. Itu kalau manusia, karena manusia sifatnya salah. Tetapi kata Allah di dalam Al-Quran, inna wa'dallahi haq. Setiap janji Allah itu pasti benar, tidak ada yang dusta. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin menandingi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin setiap janji-janji Allah. Ketika Allah mengatakan kamu mohon ampun dengan penuh keyakinan, niscaya Allah akan mengampunimu. Insyaallah semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memperbanyak istighfar dan selalu mengingat kesalahan-kesalahan kita, dan insyaallah selepas Ramadan ini kita digolongkan sebagai orang-orang yang kembali dalam keadaan fitrah di mana dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin kultum dari saya, insyaallah semoga bermanfaat. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jika ada kesalahan mohon koreksi, insyaallah itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai seorang manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Akhirul kalam.